Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Mimin akan menceritakan anime baru yang berjudul anime Saikyo Onmyouji no Isekai Tenseiki. Di sini, menceritakan tentang seorang pengguna roh, yang berinkarnasi ke dunia lain. Waduh, gimana ya kalau misalnya kita yang berinkarnasi ke dunia lain, wah kakak. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya sampai selesai. Jadi, di sini menceritakan tentang seorang pengguna roh, yang sangat kuat di dunianya, bahkan, dia mampu menjadikan Ayakashi, sang naga legendaris, menjadi pelayannya. Karena kekaisaran khawatir, dengan kekuatan yang dimilikinya, kemudian di sini kekaisaran menjebaknya dengan menyandera para muridnya, dan entah bagaimana caranya, kekaisaran mampu mengalahkan pengguna roh terkuat tersebut. Sebelum kematiannya, dia mencoba teknik reinkarnasi di mana dia ingin tetap menjadi yang terkuat, walaupun itu dengan cara kelicikan. Oke guys, jadi scene di sini berpindah di mana pengguna roh tersebut terlahir kembali ke dunia lain. Di dunia ini, dia bernama Seika. Dia terlahir menjadi anak ketiga dari anak bangsawan, namun, hanya dia di sini yang terlahir dari istri simpanan, dari si bangsawan tersebut. Seika, terlahir tanpa memiliki sihir, namun, yang tanpa orang tahu, dia masih memiliki kekuatan yang dulu dimilikinya, yaitu pengendali roh, kekuatan yang paling kuat dari yang terkuat. Di sini, Seika selalu dikucilkan, bahkan, selalu dibuli oleh kakak keduanya, anak dari istri syah bangsawan tersebut. Mungkin hanya satu orang yang peduli dengannya. Dia bernama Yifa, pelayan dari Seika. Suatu hari, ayahnya tersebut mengajak ketiga anaknya, untuk berlatih sihir. Ketika dalam latihan, kakaknya yang meremehkan Seika itu terkejut karena, tiba-tiba Seika mampu menghancurkan batu dengan sihir. Sang ayah yang melihat itu, hanya diam, kemudian menjelaskan kepada ketiga anaknya, bahwa ada juga manusia, yang terlahir tanpa sihir. Namun, dia bisa menggunakan sihir. Suatu hari, Seika meminta izin ke ayahnya, kalau dia ingin belajar di akademi sihir. Namun, sang ayah belum mengizinkannya. Untuk sementara, Seika disuruh belajar di rumah saja, karena, di sini sang ayah khawatir, anaknya, Seika, tidak akan lolos karena Seika tak memiliki sihir. Dengan berat hati, Seika yang mendengar itu pun menyetujuinya. Seika yang hanya belajar di rumahnya, di sini dia terus memperkuat teknik pengendali rohnya, yang dulu pernah dimilikinya. Hingga suatu saat, ketika dia sedang bermain dengan Yifa, pelayannya, dia menemukan bayi karbuncle yang terluka. Seika, yang melihat itu pun mencoba untuk menyembuhkannya. Dan ketika Seika berhasil menyembuhkan bayi karbuncle tersebut, Yifa di sini terkejut, karena yang dia tahu, bahwa Seika, tidak memiliki sihir. Sebenarnya Yifa di sini juga memiliki bakat, yaitu kekuatan alam, namun ia belum menyadarinya. Kemudian Seika yang menyadari bakat dari Yifa, Seika di sini terus mengajari Yifa agar bisa mengendalikan kekuatannya tersebut. Suatu hari, saat Seika sedang berbicara dengan kakaknya, dia dikejutkan dengan munculnya salamander yang sedang mengamuk di kediamannya, dan hampir menyerang Yifa, pelayannya. Seika yang melihat itu pun tidak tinggal diam, dia langsung menyelamatkan Yifa dari serangan salamander tersebut, bahkan, Seika mampu mengalahkan salamander tersebut hanya dengan satu serangan. Para pelayan, kakak, dan ayahnya pun terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Seika. Kemudian kakak pertamanya tersebut memberi aplaus terhadap Seika. Oh ya, BTW kakak pertama Seika itu baik, hanya kakak keduanya sering membuli Seika. Setelah kejadian itu, malamnya, mereka pun mengadakan perayaan atas keberhasilan Seika yang telah membunuh salamander. Dan di sini terlihat kakak keduanya tetap tidak suka dengan keberhasilan Seika. Nah, atas pencapaian tersebut, dia meminta lagi kepada ayahnya, agar mendaftarkannya ke akademi sihir. Sang ayah yang sudah tahu kekuatan Seika,
akhirnya mengizinkan Seika. Tapi, dengan syarat, Seika mampu lulus ujian dengan kekuatannya sendiri. Kemudian, Seika di sini juga meminta kepada ayahnya, supaya, mengizinkan Yifa, menemaninya di Akademi Sihir. Mendengar permintaan Seika, ayah juga menyetujuinya. Kakak keduanya yang mendengar itu, dia tidak terima dengan keputusan ayahnya. Kemudian, dia menantang duel 1 lawan 1 dengan Seika. Seika yang diajak duel pun akhirnya menyetujuinya. Terjadilah pertarungan antara keduanya. Karena Seika yang memiliki kekuatan jauh di atas kakaknya, dia mampu mengalahkan kakaknya dengan mudah, bahkan mampu membuatnya pingsan. Slepeu tibalah di sini di saat ujian masuk ke Akademi Sihir. Sebelum masuk, semua siswa diperiksa satu persatu kapasitas energi sihirnya. Di sini juga terlihat bahwa Seika tidak memiliki sihir. Kemudian penjaga bilang kalau ini hanya untuk pemeriksaannya saja, bukan syarat kelulusan ke akademi. Para siswa yang mendengar bahwa Seika tak memiliki sihir, mereka pun mulai meremehkan Seika dan mencemoohnya. Kemudian, tiba-tiba datang seorang siswi sombong berambut merah yang mencoba memeriksa sihirnya. Di sini diketahui bahwa dia memiliki 4 elemen, api, air, angin, dan tanah. Para murid yang melihat itu pun kagum terhadapnya. Ketika Seika melihat wajah wanita itu, dia terkejut karena wajahnya sangat mirip dengan murid kesayangannya di kehidupan lamanya, meski warna rambutnya sedikit berbeda. Oke guys, untuk part 1-nya sudahi sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ke part 2-nya. Kalau ada kata-kata Mimin yang salah atau keliru, di sini Mimin mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa di-subscribe, like dan jangan lupa loncengnya. Sekian dari Mimin. Terima kasih.